saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tetapi tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Oke, Bapak Ibu dari PPMK berikan tema dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Ya, saya ngajak untuk kita merenungkan dari satu subtema, yaitu bertumbuh dan berbuah di tengah pandemi. Ya, memang dalam pandemi ini cukup berdampak dalam pelayanan dan pendidikan, harus belajar dari rumah. Tentunya ada kendala, tetapi kita bisa belajar dan bukan suatu alasan ya untuk tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi ini suatu proses atau ujian agar kita lebih baik lagi. Bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dari bagian ini kita melihat bahwa kasih Yesus dari perumpamaan ini cukup jelas, bahwa Yesus mengasihi atau memberikan kesempatan kepada orang Israel, yaitu untuk bertobat ya. Pohon ara merupakan lambang umat Israel ya dari bagian ini, dan pohon itu juga dapat melambangkan pemimpin-pemimpin agama. Apapun maknanya, perumpamaan ini mencerminkan tawaran terakhir Yesus kepada pendengarnya untuk bertobat ya. Dalam proses kehidupan terkadang ada bagian-bagian yang tidak efektif dari diri manusia. Tentunya kita juga boleh melihat bagaimana kehidupan orang Israel dalam kehidupannya. Mereka dalam proses tidak efektif ya. Mereka belum berpaling dari dosa, sehingga dikatakan dalam perumpamaan ini pohon ara yang tidak berbuah. Artinya perbuatan atau sikap orang Israel tidak mencerminkan karakter yang baik atau yang berkenan kepada Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana sikap Yesus yang begitu mengasihi ya. Sekalipun orang Israel hidup dalam dosa, tapi Yesus mengasihi, sabar, dan itu menunjukkan sikap atau memberikan kesempatan ya kepada orang Israel. Di sini jelas Allah
memberikan kesempatan secukupnya kepada setiap orang untuk bertobat, dan Allah tidak akan membiarkan dosa itu ya. Saatnya akan datang ketika kasih karunia Allah akan ditarik, dan orang yang tidak mau bertobat akan dihukum tanpa belas kasihan ya. Jadi jelas dalam kesempatan ini Allah memberikan kesempatan untuk orang untuk bertobat, dan Allah juga jelas akan memberikan keadilan ya kepada orang yang tidak bertobat, itu akan dihukum tanpa belas kasihan, karena Allah sudah berbelas kasihan untuk menerima, sabar, menantikan pertobatan atau buah ya, tapi tak kunjung juga berbuah. Tentunya kalau kita lihat dari ayat pertama ini, ayat yang ke-6, sudah 3 tahun katakan belum juga berbuah gitu. Jadi menunjukkan satu sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu orang Israel yang mengecewakan hati Tuhan ya. Terus bagaimana sikap hidup orang yang bertumbuh dan berbuah? Dalam bagian ini ada 2 bagian yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, jangan mengecewakan hati Tuhan ya. Kalau kita lebih jelasnya kita lihat dalam firman Allah yang hidup, kemudian ia menceritakan perumpamaan ini. Ada orang yang menanam pohon ara di kebunnya. Ia sering datang melihat apakah pohon itu sudah berbuah, tetapi ia selalu kecewa ya. Ia datang ya, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Jadi jelas dalam bagian ini Yesus menemukan ketika dia mencari pohon ara itu tidak berbuah. Artinya sikap hidup orang Israel tidak mencerminkan sikap hidup yang layak dan berkenan di hadapan Allah. Kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia, yaitu kata mencari, yaitu menantikan atau mengharapkan ya. Menunggukan, artinya Yesus mengharapkan umatnya untuk melakukan kewajiban dan ketaatan mereka terhadapnya ya. Di sini jelas bahwa yang Yesus temukan itu hanya kekecewaan ya, tidak ada dampak ya yang baik ya, sehingga dikatakan pohon ara yang tidak berbuah, yaitu menunjukkan sikap hidup yang tidak layak atau yang tidak terpuji. Tentunya Yesus juga mengharapkan mereka supaya berbuah atau berpaling dari dosa ya. Supaya apa? Supaya mereka luput dari hukuman. Itu yang Yesus inginkan ya. Makanya Yesus masih memberikan kesempatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengecewakan harapannya bagi Yesus. Ini adalah hal yang paling tidak terpuji dan sungguh keterlaluan, karena mereka sudah melecehkan kasih dan kesabarannya sehingga Allah murka terhadap mereka ya. Jadi jelas bahwa memang perbuatan orang Israel ini melecehkan ya, atau kasih dan kesabarannya, sehingga Allah murka terhadap mereka. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya sudah selayaknya mereka mendapatkan hukuman karena perbuatan mereka ya, begitu. Tapi kembali lagi bagaimana Yesus atau ini suatu anugerah ya, yang diberikan kepada orang Israel secara cuma-cuma untuk
berbalik atau bertobat. Ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali kalau kita boleh melihat dari bagian ini kasih Yesus yang begitu nyata ya, sehingga dia tetap sabar menantikan mereka berbuah. Bagaimana orang yang berbuah dan bagaimana orang yang bertumbuh dan berbuah? Yang pertama itu orang yang mau berpaling dari dosa. Ya, jadi jelas sikap orang yang mau bertumbuh dan berbuah yaitu dia ada keinginan untuk berpaling dari dosa, karena dosa itu adalah maut ya, yang mematikan gitu. Tidak akan ada kehidupan yang kekal. Terus tertuju kepada kebenarannya. Mengapa penting harus tertuju kepada kebenarannya? Dengan kita tertuju kepada kebenarannya, seluruh kehidupan kita fokus ya dalam kebenarannya. Kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehidupan kita sendiri, tetapi kita berada dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan dalam kebenarannya. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang salah, tentunya sudah ada awasan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita belajar tertuju pada kebenarannya, sehingga ada awasan terus atau evaluasi dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan karakter Kristus ya. Jadi kalau kita lihat dari pohon ara ini, cerita perumpamaan tentang pohon ara, jelas bahwa Yesus mengasihi dan sabar. Nah, sikap ini juga harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jelas bahwa Yesus mengasihi dan sabar. Dalam situasi seperti ini kita butuh karakter atau sifat Yesus dalam kehidupan kita yang mengasihi dan sabar. Kita tidak berbuat sesuka keinginannya kita sendiri. Jadi kasih dan sabar harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam proses boleh bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan akan yang benar. Bagian yang kedua, bertobat sungguh-sungguh. Ya, kita boleh belajar dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mengapa penting harus bertobat? Karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Jadi pertobatan merupakan suatu perubahan ya, yaitu perubahan secara total dari posisi yang sebelum bertobat ya. Jadi bertobat itu meliputi kesadaran ya bahwa hubungan berdosa dengan Allah tidak sehat ya, tidak sehat, dan kita butuh perhatian medis. Artinya kita secara rohani kita adalah bisa dikatakan orang-orang yang sakit ketika kita berada dalam keberdosaan. Jadi kita butuh seorang yang dapat menyembuhkan, yaitu Yesus Kristus, karena dialah yang sanggup menolong atau membawa kita berpaling dari dosa, sehingga kita dapat diselamatkan. Dosa merusak kedudukan orang di hadapan Allah. Yesus menjelaskan manusia memiliki penyakit dan Dia yang bisa menyembuhkannya. Jadi jelas bahwa dosa itu merusak kedudukan orang di hadapan Allah. Jadi dalam kesempatan yang Tuhan berikan ya, kita boleh belajar dari kehidupan orang Israel, bagaimana Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi jelas bahwa dosa itu merusak kedudukan
kita di hadapan Allah jika kita tidak mau berpaling dari dosa itu sendiri. Jadi dari bagian ini marilah kita hidup sesuai dengan kebenarannya, ya, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 ini adalah kesempatan terakhir, ya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, yaitu kepada orang Israel dan semua orang percaya. Ini menunjukkan kesabarannya, ya, menunjukkan kesabaran Tuhan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya luput dari hukumannya. Jika Tuhan menunjukkannya atau langsung memberikan hukuman dari apa yang mereka lakukan atau perbuatan mereka, itu suatu keadilan, itu suatu atau haknya Tuhan, ya, haknya Tuhan bagaimana sudah selayaknya sebenarnya, tetapi Tuhan tidak melakukannya itu. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena apa? Karena Dia mengasihi, sehingga masih ada anugerah. Yesus mau kita tumbuh dan berbuah, hidup sesuai dengan kebenarannya, ya. Artinya kita berpaling dari dosa itu, belajar hidup sesuai dengan kebenarannya, sehingga hidup ketika kita berbalik, sehingga kita dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setiap orang yang berbalik dan bertobat dapat diselamatkan, ya. Jadi jelas bahwa tujuan kita berpaling dari dosa agar kita dibebaskan dari hukuman itu. Bagaimana orang yang mau bertobat? Itu harus mengakui bahwa dosa itu mematikan, ya. Tidak ada yang bisa diharapkan, ya. Ketika orang sudah nyaman dalam keberdosaannya, akan menerima hukuman. Tetapi orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, dia harus mengakui bahwa dosa itu mematikan. Tidak ada kehidupan, ya, kehidupan yang kekal. Mungkin secara fisik, secara jasmani dia baik-baik saja, tetapi secara rohani atau tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena orang itu tidak mau bertobat. Tetapi ketika orang itu mau bertobat sungguh-sungguh, pasti dia mengetahui bahwa dosa ini sangat mematikan. Untuk itu saya harus bertobat dengan sungguh-sungguh, terus tidak menunda untuk bertobat. Mengapa tidak menunda untuk bertobat? Karena kita sadar bahwa kalau kita menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan, artinya kita mempermainkan, ya, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah untuk menunda. Jika kita mengatakan hari ini saya mau bertobat, tunjukkanlah perkataan kita, pertanggungjawabkan setiap perkataan kita, sehingga kita layak menjadi pengikut Kristus. Tidak mengeraskan hati. Jadi jelas kalau kita lihat dari kehidupan orang Israel, mereka masih mengeraskan hati, tidak hidup dalam kebenarannya. Kalau kita lihat dari hukum Taurat sudah jelas, orang-orang Farisi sudah mengetahui itu, ya. Tetapi dalam bagian ini mereka masih mengeraskan hati, sehingga mereka masih hidup sesuai dengan keinginan mereka, masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi penerapannya untuk kita, jangan mempermainkan kasih dan kesabaran Allah, karena tidak ada satupun yang luput dari hukuman jika orang tersebut masih hidup dalam dosa. Artinya
Kita sebagai orang yang sudah percaya, jangan mempermainkan kasih dan kesabaran Allah itu. Kesempatan yang Tuhan berikan, lakukanlah, tunjukkanlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus, sehingga kita boleh bertumbuh dan berbuah. Sebagai kesimpulannya untuk kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup dalam kasih dan kesabarannya untuk berpaling dari dosa, sehingga kita diluputkan dari hukuman maut. Karena dosa adalah penghambat untuk bertumbuh dan berbuah. Dalam hal ini, pentingnya pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena di dalam dosa tidak ada jaminan. Jadi jelas tidak ada jaminan untuk kita bertumbuh, atau tidak ada jaminan ya ketika kita masih hidup dalam dosa untuk mendapatkan keselamatan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, hidup sesuai dengan kebenaran. Setiap kesempatan yang ada kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukan kita pakai untuk sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi penting dalam kehidupan kita kesempatan yang ada, mari kita sama-sama pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih khusus dalam situasi ini ada kendala-kendala yang menghambat, tetapi jadikanlah suatu proses agar kita lebih giat belajar lagi bagaimana kita berusaha keluar dari zona nyaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami, sehingga dalam situasi apapun iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah dalam situasi ini menjadi proses dan ujian bagi iman kami, bagaimana kami harus lebih giat lagi untuk belajar dalam kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu lah yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi.